Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita. Dan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam yang tidak ternilai harganya, begitu mahal, saking mahalnya tidak ternilai. Jika kita hitung kenikmatan itu tidak mungkin bisa kita hitung ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam teman-teman semuanya, selamat bergabung. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah kembali membersamai teman-teman semuanya. Saya Coach Muhammad Mufti. Insyaallah kita akan membahas berbagai macam permasalahan hidup, persoalan hidup dan solusinya dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk hudalinas bagi manusia, khususnya bagi orang-orang yang mengimaninya. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Ini adalah forum kita ya. Forum bagi teman-teman yang punya masalah, yang mungkin sudah putus asa di dalam menghadapi berbagai macam kenyataan yang mungkin kita mulai tidak sanggup ya untuk bisa menjalaninya. Insyaallah kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah, menjemput keajaiban, menjemput berbagai macam rezeki yang sebetulnya tinggal kita ambil saja teman-teman ya, melalui perantara Al-Qur'an. Dengan adanya forum ini kita betul-betul bisa membuktikan ya bahwa Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan sampai detik ini masih bisa kita rasakan ya manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk bukan hanya sekedar petunjuk hidup tetapi juga obat, membuat kita bahagia, hati kita tenang. Teman-teman yang sekarang menderita gangguan mental ya, gangguan mental, panic attack, kemudian ada anxiety, kemudian luka batin termasuk ya, maka obati dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini penyembuh, baik medis ataupun non-medis. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman semuanya. Kita insya Allah akan mulai dalam 5 menit lagi, jam 20.20, lebih 20 ya. Silakan bisa share tayangan ini jika dirasakan bermanfaat. Jangan lupa siapkan air, karena kita kembali live itu sekitar hari Sabtu. Hari Sabtu insya Allah kita akan live, kalau nggak pagi mungkin malamnya ya, jam 20 WIB. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Saya ada satu pertanyaan nih. Silakan teman-teman bisa jawab ya. Saya ada satu pertanyaan. Saya membuka forum diskusi. Pertanyaannya ini sangat menarik teman-teman untuk bisa kita bahas ya. Saya ada satu pertanyaan, silakan teman-teman bisa yuk bahas yuk. Ini topik kita pada kesempatan malam hari ini. Dan kita akan bahas. Katanya Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Tapi kenapa ada si miskin yang sampai bunuh diri karena cobaan kemiskinannya? Kenapa ada orang sampai menjadi gila karena frustasi dengan jalan hidupnya? Bukankah artinya cobaan itu sudah melebihi batas? Ya teman-teman silakan dijawab.
Kita diskusi dulu sebelum nanti saya share jawabannya. Dan barangkali ada di antara teman-teman yang mengalami hal ini ya. Ada di antara teman-teman yang mengalami hal ini, yang sudah nggak sanggup, silakan komentar. Kita membuka forum diskusi ya. Agar fungsinya apa sih? Pertama, kita mencari solusi atas segala masalah yang kita hadapi. Terus kemudian yang kedua, agar kita tidak suudzon ya. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan Al-Quran. Karena seringkali kita itu menyalahkan kondisi, ya, sudah tidak sanggup dengan keadaan, sehingga menganggap Al-Quran ini keliru. Na'udzubillah, ya. Katanya Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Tapi kenapa ada si miskin yang sampai bunuh diri? Karena cobaan kemiskinannya. Kenapa ada orang sampai menjadi gila, stres, frustasi dengan jalan hidupnya? Karena orangnya saja yang tidak sanggup, karena iman yang kurang. Yo, lanjut, yang lain. Sekaligus kita sambil menunggu ya. Sambil menunggu saudara kita yang lain bergabung di forum ini. Ini penting teman-teman. Karena setiap orang itu akan diuji ya. Setiap orang ini akan diuji. Dan kadar ujian itu pasti setara dengan kapasitas diri kita masing-masing. Ya, ini yang dimaksud adalah surah Al-Baqarah 286 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Karma leluhur, Kak Eris, maksudnya gimana nih karma leluhur? Tidak ada istilah karma leluhur ya. Kalau karma itu kan sebenarnya bahasa agama sebelah, teman-teman. Walaupun sebetulnya di dalam Islam itu ada konsep kebaikan itu akan kembali kepada orang yang melakukan. Keburukan pun juga akan kembali kepada orang yang melakukan. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kita berbuat baik, sungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat buruk, perbuatan buruk itu juga akan kembali. Nah, ini yang kemudian orang pahami sebagai sebuah karma ya. Tapi kalau misalkan dari keluarga besar terus kemudian menimpa kita, ini sebetulnya ya ada kemungkinan seperti itu ya. Ada kemungkinan. Karena begini teman-teman, kita sebetulnya masalah urusan dosa itu ditanggung oleh masing-masing. Urusan dosa itu ditanggung masing-masing. Tetapi ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa ketika kita melihat kemungkaran, maka kita hendaknya itu mengubah dengan tangan kita. Ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, khususnya di lingkungan sekitar kita ya, yang masih bisa kita ubah, jika kita melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Ini maksudnya adalah dengan kekuasaan atau kemampuan kita. Terus kemudian jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Ya, jika tidak mampu, ubahlah dengan hati. Paling enggak hatinya ini enggak ridho, dan itulah selemah-lemah iman. Nah, maka kalau misalkan kita melihat kemungkaran di lingkungan keluarga, kita nggak mampu mengubah gitu ya, sudah kita berikan nasihat. Misalkan keluarga kita itu suka sesuatu yang ya kejawen lah, syirik begitu ya, meletakkan sesajen, terus kemudian nyimpan jimat, memelihara pusaka, kita berikan nasihat tuh. Nah, ini yang dimaksud kita rubah dengan lisan, ya. Kita berikan nasihat, tapi nggak mau berubah, maka paling nggak hati kita nggak ridho. Nah, dosa ini ditanggung masing-masing, teman-teman. Ya, dosa ditanggung masing-masing. Tapi kemudian efeknya itu bisa jadi kita yang kena. Ya, efeknya itu bisa jadi kita yang kena walaupun kita tidak melakukan. Gitu ya. Walaupun kita tidak melakukan. Salah satunya adalah perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh leluhur kita atau keluarga besar kita. Ada gangguan jin, nah gangguan jin itulah yang kemudian bisa ikut mengganggu kita. Begitu teman-teman ya. Nah, terkait dengan ini,
Kembali ke sini ya. Kembali ke sini teman-teman. Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan. Iya, itu betul. Tetapi dalam ini, ya tadi dia menjawab dengan betul. Kitanya sendiri ternyata yang membatasi diri, teman-teman. Kitanya yang membatasi diri, ya. Membatasi diri. Kita merasa kadar kesanggupan saya segini, saya udah nggak sanggup lagi, ya. Saya sudah nggak sanggup lagi menerima ujian dari Allah. Saya sudah merasa tidak kuat lagi, tanpa kemudian mencari solusi. Akhirnya apa? Lebih memilih bunuh diri, ya kan? Lebih memilih untuk stres gitu ya. Stres itu pilihan, teman-teman, bukan nasib, ya. Lebih memilih untuk stres, jadi orang gila dan seterusnya. Nah, maka yang harus dilakukan gimana? Ya mencari solusinya, teman-teman. Solusinya kan sudah Allah sampaikan, ya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar, makhraja. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Solusinya takwa. Saya yakin orang-orang yang mereka nggak sanggup ya menghadapi kenyataan hidup, itu mereka malah pusing mikirin solusi. Padahal yang Allah tunjukkan caranya, solusinya itu adalah ya mendekat saja. Takwa ya. Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan kemudian meninggalkan apa yang Allah larang. Itu saja. Nggak usah cari solusinya. Karena fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Gitu. Jadi kita sudah nggak perlu cari solusinya. Tetapi kita tinggal mendekat kepada Allah. Gitu teman-teman. Nah ibaratkan gini ya. Saya ibaratkan ya pertanyaan di atas. Kenapa ada orang miskin sampai nggak kuat, sampai bunuh diri, sampai stres? Ada orang yang karena sakitnya, sakit yang diderita, jadi gila, bunuh diri, frustasi, dan seterusnya. Itu bukan kemudian melebihi batas diri, kapasitas diri itu enggak. Ibaratkan gini teman-teman. Ibaratkan aman nggak? Jaringannya aman. Di sini sinyalnya hijau, full. Ya. Jadi gini, ibaratkan motor ya. Saya ibaratkan dengan motor. Sebelum 5 menit lagi kita mulai terapi Al-Qur'annya. Ibaratkan motor. Motor itu kecepatan maksimalnya adalah 160 km per jam. Teman-teman nanti bisa cek speedometernya. Itu ada maksimal 160 km per jam. Nah, motor, misalkan dua motor yang sama. Motornya sama, mereknya sama, kecepatan maksimalnya sama. Tapi yang satu ini dikendarai oleh orang yang sudah ahli tuh. Ya, sudah ahli, sudah pengalaman 20 tahun pakai motor. Ya katakanlah seorang pembalap gitu ya. Yang biasa pakai motor balap, sekarang pakai motor bebek tuh. Terus dia paham rambu-rambu lalu lintas. Ya, biasanya akan lebih cepat sampai ke tujuan dan selamat. Karena dia bisa memahami rambu-rambu lalu lintas. Tapi bedanya kalau misalkan motor, ya motornya sama, tapi dikendarai oleh orang yang baru belajar naik motor. Nggak paham arti rambu-rambu lalu lintas. Ya, nggak paham ini artinya apa sih, ini tikungan tajam atau apa sih gitu ya, nggak paham. Dan jalannya ugal-ugalan, dia nggak pernah naik motor, baru belajar, maka bisa jadi ini kecelakaan. Ya, sudahlah nyampainya lama, bisa jadi nanti kecelakaan di tengah jalan. Nah, maka teman-teman, diri kita itu ibaratkan motor ya. Diri kita itu ibaratkan motor. Ya, lalu kemudian kita yang kemudian mengendarai diri kita. Perlu skill dong. Kita harus membaca rambu-rambunya, aturan-aturannya di dalam mengendarai diri kita. Yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Itu ya, aturan-aturan di dalam mengendarai diri kita untuk menjalani kehidupan. Nah, maka ketika di tengah jalan, dalam tanda kutip, kita kecelakaan, entah itu ditimpa ujian, punya banyak utang, keluarganya berantakan, ya sakit-sakitan, terus keretakan masalah rumah tangga, konflik dengan suami, dengan mertua. Ini dalam tanda kutip kecelakaan hidup ya. Jangan kemudian menganggap, wah ini melebihi ambang batas. Allah mengujiku melebihi kapasitasku. Enggak teman-teman. Kitanya sendiri yang pemula gitu ya. Kita belum mengupgrade skill diri kita. Seperti itu. Nah ini terkait dengan pertanyaan di atas.
Jadi yang harus kita lakukan adalah kita itu perlu mengupgrade diri kita. Karena kita belum memaksimalkan hidup, yakin deh. Ya, kita belum memaksimalkan hidup. Oke, mudah-mudahan jelas memberikan pencerahan bahwa jelas ya, Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kadar kapasitas diri kita. Yang ada, kita yang belum memaksimalkan hidup. Oke, kita mulai ya teman-teman. Langsung saja siapkan air. Kita live lagi sekitar hari Sabtu ya. Bismillah. Ya, sekarang dipegang gelasnya. Dipegang gelasnya, dekatkan dengan mulut. Kita baca bareng-bareng yuk. Kita baca bareng-bareng doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Aku memohon pertolonganmu ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya Allah, jika ada gangguan di dalam badanku, sembuhkan ya Allah. Dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu yang akan kubacakan ke dalam segelas air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Terus kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke air. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke air. Kemudian kita baca surah Az-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Terus teman-teman, kita baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang hafal ikut baca ya. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Kalau capek pegangin, karena ini kalau lama-lama dipegang tuh capek juga nih, pegel ya. Ditaruh aja. Tapi keraskan volume handphonenya. Yuk kita baca bareng-bareng 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan teman-teman. Silakan teman-teman diminum sedikit aja. Kalau airnya berubah rasa, maka waspadalah. Ada yang megangin galon dari tadi? Kuatkah dipegangin terus? Sekalian berbelan ya. Nanti selesai jadi perkasa tuh. Bismillah, minum pelan-pelan. Coba teman-teman, apa yang dirasakan airnya? Apakah jadi manis, jadi asin, jadi pahit, atau jadi rasa kelapa muda, atau jadi rasa es campur, es teler, es jeruk? Enak sekali ya kalau bisa berubah rasa jadi es campur ya. Belum selesai Kak. Ini masih lanjut loh. Ini masih jam 20.35 loh. Kita selesainya 21.30 ya. Ya, yang terlambat silakan push up ya. Silakan push up yang terlambat. Oke, jangan dihabiskan. Airnya jangan dihabiskan, letakkan kembali. Keraskan volume handphonenya. Yang baru saja bergabung, belum terlambat ya. Ini baru pemanasan. Kita baru meruqyah air. Kita belum meruqyah diri kita. Silakan yang baru saja bergabung, siapkan air. Terus kemudian berwuduk dulu. Iya, jadi adem. Mungkin pakai AC Kak Tini. Waalaikumsalam. Selamat datang, selamat bergabung. Wudhu ya, yang belum wudhu silakan wudhu. Yuk segera berwudhu. Oke teman-teman, silakan duduk
posisinya santai, rileks, ya. Santai, rileks, duduk menghadap kiblat. Boleh, kalau yang sedang sakit boleh berbaring. Kalau bisa duduk, usahakan duduk. Tapi jangan bersandar. Santai, tapi jangan bersandar. Bisa nggak, teman-teman? Terus kemudian kaki sentuhkan ke lantai. Sentuhkan ke lantai. Kalau mau bersila, silakan. Sesantai mungkin. Jika sudah, kita akan segera mulai. Ya. Airnya letakkan di bawah. Oke, sambil gendong. Sambil gendong cucu. Cucunya sekalian diruqyah nggak apa-apa ya. Kalau biasanya anaknya atau cucunya nanti ikut nangis atau muntah-muntah, berarti biasanya ada gangguan tuh. Baik teman-teman, kita berdoa bareng. Kita berdoa bareng. Waalaikumsalam Kak Only, Kak Ria. Alhamdulillah. Yuk kita berdoa bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan ke tangan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan ke tangan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tiupkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Tiupkan. Tempelkan di dada dan perut, teman-teman. Yuk, silakan diusap. Kita baca ayat kursi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke dada dan perut kita. Tarik ke atas, teman-teman. Berhenti dulu di tengah-tengah di sini ya. Di dada dan di ulu hati. Yuk teman-teman, kita ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlepas diri ya Allah apabila keluarga besarku atau leluhurku
semasa hidupnya berbuat kesyirikan, menyekutukanmu, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, memelihara pusaka, belajar ilmu kesyirikan, ilmu kebal, ilmu pesugihan, dan berbagai ilmu menyimpang lainnya, ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang jin, menggangguku, mengikutiku, masuk ke dalam aliran darahku, ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah, keluarkan gangguan tersebut dan jauhkan sejauh-jauhnya. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke dada. Tepuk-tepuk, teman-teman. Kalau yang udah mau muntah, silakan dimuntahkan ya. Wahai jin terlaknat, pengganggu kehidupanku, yang merusak hidupku, aku tidak butuh bantuanmu. Silakan kau keluar. Jangan engkau mempengaruhiku dengan bisikan jahatmu. Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Tarik ke atas, teman-teman. Batuk-batukan. Dorong ke depan. Silakan teman-teman rasakan di badan. Sambil kalau yang ganjel di tenggorokan ya, diusap ringan begini. Ringan saja. Biasanya akan sendawa. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Terus kemudian dorong ke depan. Cukup dengan 2 jari ya. Bismillah, Allah Akbar. Batuk-batukan sedikit. Coba teman-teman minum lagi dan usapkan airnya di daerah yang terasa sakit. Di daerah yang terasa ada reaksi, misalkan ada bagian tertentu yang ada kedutan ya, ada kedutan misalkan di daerah tertentu di perut. Kalau misalkan teman-teman sedang program hamil, lama menikah tapi belum hamil-hamil, biasanya itu di area perut atau rahim, itu akan ada reaksi tuh. Atau teman-teman yang ada benjolan, biasanya benjolannya ada reaksi, mulai panas, ya, ada berdenyut, ada denyut di situ. Terus yang sering insomnia, ya, susah tidur, itu biasanya ada di sini mulai kenceng nih, teman-teman. Terus yang susah bangun subuh, itu biasanya mulai kenceng di sini. Nah, itu silakan dioles, ya. Terus teman-teman yang menderita asam lambung, silakan dioles di bagian pinggang malah ya. Pinggang juga termasuk di ulu hati dan perut. Silakan diusap dengan air. Ya. Baik, teman-teman, silakan pegang daerah yang sakit. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit medis, teman-teman, tetap perlu ikhtiar ke dokter ya. Untuk sakit medis, tetap perlu ikhtiar ke dokter. Ya, yang ada benjolan silakan bisa dipegang benjolannya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Teman-teman pegang jantungnya, dada sebelah kiri. Rasakan detak jantungnya, silakan teman-teman. Rasakan. Pegang. Jika ada reaksi di bagian tubuh yang lain, silakan ya, langsung dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Zuhuran wa lahum 'adzabun wasib. Illa man khatifal khadfata fa'atba'ahu shihabun sakib. Kepala seperti ada yang berjalan, dipegang kepalanya, diketuk-ketuk pelan-pelan. Bismillah, seperti ini ya. Terus ke belakang telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diubun-ubun, ketuk aja sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti gerakan mencabut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ucapkan gini teman-teman. Ucapannya itu-itu aja ya. Ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya aduwallah. Biasanya langsung ada sesuatu yang bergerak menuju ke sini, langsung dorong. Seperti itu. Bisa jadi kutuan ya. Coba keramas habis ini. Tapi itu yang dirasa biasanya di dalam loh, di dalam kepala tuh. Ya. Coba teman-teman dipijat teman-teman. Kalau memang itu gangguan ya, itu biasanya langsung muntah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang perutnya terasa sakit, panas, ada sesuatu yang bergerak, pegang perut. Jadi kemanapun ada suatu gerakan, perasaan panas, rasa panas dan seterusnya, silakan dipegang. Karena itu kemungkinan menunjukkan adanya pergerakan gangguan gaib di dalam badan kita. Oh ya Kak Rosita, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan ya. Jadi coba dirasakan ya. Ada beberapa gejala medis ataupun non medis. Ciri-ciri sakit yang teman-teman rasakan itu non medis. Ketika dibacakan ayat Allah, itu pasti ada reaksi teman-teman. Ya. Ada reaksi paling tidak sendawa, batuk-batuk, terus ada sesuatu yang berdenyut, ya. Kalau syaraf kejepit biasanya semakin sakit tuh. Misalkan di daerah pinggang ya. Biasanya semakin sakit tuh. Ada seperti berdenyut ya di daerah pinggang.
matanya jadi melotot. Pingin marah-marah nggak Kak Novia? Ya, perhatikan jari telunjuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, jin terkutuk, kalian yang ada di dalam badan saudara kami. Kami tidak bisa melihat kalian, tapi demi Allah, Allah melihat kalian, Allah melihat kezoliman kalian. Kalian yang ada di otak, ada di lambung, di hati, di liver, di jantung, di paru-paru, di rahim, di aliran darah, di berbagai titik di dalam tubuh saudara kami, silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar, wahai jin laknatullah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Sambil usapkan air teman-teman ya. Air, kalau sudah disiapkan air, diusapkan. Kalau yang pusing, usapkan ke kepala. Kalau yang sedang sakit di pinggang, syaraf kejepit, dioleskan di pinggang, dioleskan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah ayat penghancur gangguan gaib yang ada di badan saudara kami ya Allah. Ayat penghancur jin yang mereka mengganggu, merusak badan saudara kami ya Allah. Ya Allah, jadikan ayat ini ya Allah ayat penghancur, ayat yang membakar segala macam gangguan di dalam badan kami ya Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, dipegang aja Kak. Kak plat G, dipegang aja di bagian bahu kiri sambil diusap dengan air. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya Allah, jadikan ayat ini ya Allah ayat penghancur segala macam gangguan di dalam tubuh kami, tubuh saudara-saudara kami. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya, ujung jarinya langsung dipegang yang terasa reaksi. Ya, ilmu kebatinan itu ilmu perdukunan enggak? Ini bahaya banget ya. Niatkan untuk dilepas, niatkan untuk dihancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Kening nyut-nyutan dipegang keningnya, silakan. Boleh diusap dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Kalau nggak ada reaksi itu banyak faktor ya. Kemungkinan memang nggak ada gangguan atau gangguannya ringan atau butuh rutin ikut terapinya, atau kita cuma diem aja. Cuma diem aja, ini bisa jadi nggak ada gangguan. Nah, maka teman-teman jangan hanya sekedar diem ya. Yuk diurut teman-teman dari mulai jempol kaki sampai ubun-ubun. Kita cari letak ya, barangkali kan menyebar ya, kita nggak tahu posisi gangguan itu ada di mana. Kalau teman-teman malas sholat, sering lupa rokaat sholat, gampang emosi, nggak bisa tidur, susah konsentrasi, pelupa kronis, sering marah-marah sama pasangan, ya, terus kemudian gampang tergoda maksiat, pokoknya negatif-negatif lah. Itu biasanya pasti ada gangguan teman-teman. Nggak mungkin hidupnya baik-baik aja, pasti ada gangguan. Nah, maka dari itu, ya, gimana cara ngeceknya, cara membersihkannya? Diurut dari jempol kaki tuh, diurut pelan-pelan, kayak mijitin gitu loh, dipijit ya, dipijit. Itu biasanya nanti akan ada reaksi. Misalkan titik gangguannya itu ada di telapak kaki. Biasanya kalau kita menyentuh telapak kaki ini, misalkan gangguannya pas di telapak kaki, ketuk-ketuk, ini pasti sendawa. Nih, saya aja sendawa loh, ya. Saya aja kalau meruqyah teman-teman, saya sendawa. Mudah-mudahan bukan jin kiriman dari situ ya. Oke. Nah, kalau emosi bisa di daerah jantung sini nih. Tepuk-tepuk aja, bismillah. Nah, teman-teman gini caranya ya. Yuk, santai, rileks, fokus, kita niatkan komunikasi dengan makhluk yang barangkali ada di dalam diri kita. Jadi gini,
Biasanya ke teman-teman habis ini langsung merinding kalau memang ada gangguan. Yuk, ikuti panduan saya. Niatkan ya, bukan yang sekedar ngomong, tapi niatkan komunikasi dengan makhluk yang barangkali ada di sekitar kita, atau mungkin sudah masuk aliran darah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin, apabila kamu mengikutiku, atau sampai masuk ke aliran darahku, atau kamu berada di organ-organ tubuhku, aku perintahkan kepada kalian, keluar. Keluar wahai musuh Allah. Demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di badanku. Ucapkan dengan keras, kalau perlu dibentak teman-teman. Karena mereka takut sebetulnya dengan kita ya. Yang membuat mereka berani mengganggu kita karena kita lemah. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, keluar kalian dari badanku. Bismillah, Allahu Akbar, tarik ke atas, batuk-batukan. Biasanya minimal itu merinding, atau sendawa, atau batuk-batuk. Nah, jika nggak ada reaksi, silakan diurut dari jari-jari kaki. Jempolnya diurut pelan-pelan, ya. Kemudian telapak kaki ini anggap kaki gitu ya. Karena saya kan nggak mungkin ngangkat kaki saya buat mendemonstrasikan. Terus pelan-pelan diurut ya, pelan-pelan, ya kan langsung merinding kan? Pelan-pelan, terus naik ke atas. Nah, kalau misalnya ada terasa di bagian perut, langsung perutnya gini, diusap. Bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah, tiupkan. Terus seperti gerakan mencabut gini dengan dua tangan, pakai tenaga ya, buang. Begitu. Tenang Kak Aisyah. Kak Aisyatul Khafifah, tenang. Ini metodenya metode soft ya. Tidak mungkin terjadi apa-apa. Nggak mungkin kesurupan teriak-teriak, aman. Oke? Kalau perutnya terasa gangguan, ada? Coba teman-teman mulai rasakan. Kalau nggak belum terasa, ulangi lagi. Wahai jin terlaknat, jika kalian mengikutiku atau ada di dalam badanku, keluar kalian. Wahai musuh Allah. Kayaknya kok aku nyuruh keluarnya. Kok sedih? Maksudnya gimana gini? Nah, jadi gini teman-teman. Banyak di antara kita memang itu menghalangi jin itu keluar. Ya. Saya nangani banyak kasus teman-teman. Ratusan kasus. Banyak orang itu nggak rela kalau yang ada di dalam badannya itu keluar. Nah, itu penghalangnya sebetulnya. Jadi banyak orang merasa bangga ya, dalam tanda kutip bangga di dalam badannya itu ada penunggu. Nah, kan bisa jadi begitu. Iya, biasanya memang nangis, ya efeknya nangis, dan kita nggak ridho. Yang bikin jin itu susah keluar, kita yang menghalangi teman-teman. Ya, iya sendawa itu bagian dari reaksi ya. Ya, teman-teman, nggak bagus loh, ya nggak bagus. Jin itu ngikutin kita masuk ke dalam aliran darah kita, ganggu betul. Ya, sangat-sangat mengganggu teman-teman. Itu yang bikin overthinking, gampang emosi, males baca Al-Quran, males sholat, sering lupa rakaat sholat, berat mengucapkan kalimat zikir. Ujungnya teman-teman, ujungnya nanti ketika akhir hayat kita tiba, na'udzubillah, ngeri banget loh. Kita berat untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena itu pertarungan terakhir ya. Pertarungan terakhir kita dengan setan. Mereka itu menghalangi kita untuk bisa mengucapkan kalimat itu. Nah, maka harus dibersihkan dari sekarang. Jadi, forum ini bukan hanya sekedar untuk membersihkan gangguan jin di dalam badan, tapi juga dalam jangka panjang, teman-teman. Dalam jangka panjang, targetnya, akhir hayat kita, itu kita ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu kunci surga. Ya, teriak-teriak aja, Kak Mia Darimi. Wahai jin terkutuk, jin terlaknat, kalian yang ada di dalam badan saudara kami, silakan kalian keluar. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Silakan teman-teman diurut dari jari kaki ya, diurut ke atas. Terus ke daerah betis. Pelan-pelan dipijit-pijit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah ayat pembakar, penghancur
gangguan jin yang ada di dalam badan saudara kami. Teman-teman, biar ayatnya itu lebih kuat ya. Sebetulnya ayatnya itu sudah kuat ya. Tapi ini juga sebagai ayat pengancam. Kita ancam jinnya. Ya Allah, teman-teman sebelum membaca ayat apapun, selalu ucapkan gini, ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat penghancur yang membakar sehancur-hancurnya jin terlaknat apabila mereka tidak mau keluar dari badanku. Terus teman-teman baca ayat apapun ya. Mau Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah iya, sendawa-sendawa. Itu memang ciri-ciri gangguan di situ. Nah biasanya kalau seperti itu reaksinya kan lebih terasa. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang ku baca, ya Allah, ayat yang menghancurkan, yang membakar, yang menghanguskan. Jika ada gangguan di dalam badanku, ya Allah. Ucapkan dengan sangat yakin, terus baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sambil dipijit-pijit daerah tertentu, biasanya akan muntah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Yang baru saja bergabung, yang belum menyiapkan air, siapkan air ya. Yang gede sekalian, yang banyak sekalian. Kalau perlu, air galon. Karena kita live itu sekitar Sabtu ya. Kita live lagi sekitar Sabtu malam. Bismillah. Yuk siapkan air teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Hervina sendawa terus di bagian manapun saya pijit. Kemungkinan nggak cuma satu gangguannya. Kalau teman-teman dipijit manapun sendawa terus, kemungkinan gangguannya lebih dari satu. Dan bisa jadi teman-teman masalahnya banyak. Ya, masalahnya banyak. Hobi utang, hobi marah, malas sholat, lupa rakaat sholat, ya sering konflik, gampang emosi, pelupa kronis, sering hilang barang-barang, lupa naruh di mana. Terus gampang stres, gampang overthinking. Ya, gampang negative thinking, pesimis dengan hidup, khawatir dengan hari tua, dan seterusnya dan seterusnya. Gampang nyimpan dendam. Ya, teman-teman yang nyimpan dendam, ada di sini yang punya dendam? Yang punya dendam, coba ingat-ingat. Ingat-ingat wajah orang yang teman-teman benci. Yuk, ini bagian dari terapi ya. Yuk, yang merasa punya musuh, punya dendam, ingat-ingat wajahnya. Wajahnya orang-orang yang teman-teman benci. Ini gangguan teman-teman. Ini gangguan. Ini akan mengganggu fisik loh. Bisa ujungnya jadi kanker, jadi tumor, jadi jantung, ya pembengkakan jantung, jantung koroner. Bisa mengganggu liver. Bisa jadi tekanan darah tinggi. Ya, ini efek dendam itu ngeri banget loh. Bukan hanya sekedar gangguan batin teman-teman, bisa efeknya menyerang ke fisik. Ya, maka teman-teman, yuk tepuk-tepuk dadanya. Nah ini biasanya kita dendam, kemudian ada tambahan bisikan. Bisikan yang kita nggak dengar, tetapi dia mengajak, ayo terus dendam kepada dia, terus dendam, kuatkan dendammu. Nah, biasanya gitu. Nah maka teman-teman, yuk dikuatkan yuk. Maafkan ya, kirim doa cinta. Kalau sampai nangis, nggak apa-apa. Keluarkan dengan tangisan. Kalau mau teriak, silakan teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tepuk-tepuk, ikuti ucapan saya. Tepuk-tepuk bagian dada boleh, bagian jantung boleh. Dada kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kekuatanmu ya Allah. Berilah kesabaranmu ya Allah. Limpahkan kesabaranmu ya Allah kepada diriku ini ya Allah, agar kuat memaafkan orang-orang yang telah menzolimiku ya Allah, orang-orang yang telah menghancurkan hidupku ya Allah, orang-orang yang telah menyakitiku ya Allah. Berilah kekuatan agar aku bisa memaafkannya. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum, ku maafkan
seluruh orang-orang yang telah menyakitiku. Bismillah, Allahu Akbar. Sambil peringatkan jinnya, wahai jin terkutuk yang mengajak kepada kebatilan, yang mengajak kerasnya hati, keluar kalian dari badanku. Tepuk-tepuk, tiupkan, tarik ke atas. Bismillah, Allah Akbar, batuk-batukan. Allah Akbar, seperti itu. Kirim doa cinta sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Pegang dari jantung sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah, sebut namanya, bayangkan orangnya, kirim doa cinta. Ya Allah, berilah rezeki yang berlimpah kepadanya, ya Allah, yang telah menyakitiku. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, ya Allah. Berilah hidayah-Mu kepadanya. Berikan ia kebahagiaan, ya Allah, yang dengan kebahagiaannya itu dia lupa dengan kebahagiaan yang kualami. Ya Allah, berilah kebahagiaan yang membuatnya semakin menjadi manusia terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya terus kirimin doa cinta. Teman-teman yang nggak punya dendam, silakan kembali diurut ya, dari kaki, dari mulai kaki, betis, naik ke daerah paha, terus kemudian diurut daerah sini, jantung, pinggang dulu ya, pinggang dulu, terus kemudian ke perut, diusap-usap. Yuk pegang daerah yang sakit. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat junuduhum battalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiak. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'zik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil azim. Silakan teman-teman, airnya bisa diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Diulang apanya Kak Indi? Udah dari tadi ya. Kalau mau ikut dari awal, itu silakan Sabtu ya. Sabtu itu jam 20. Sabtu jam 20 on time. Atau masuk ke grup ya. Saya menyediakan grup terapi, teman-teman. Ada di antara teman-teman yang belum masuk grup terapi ya. Jadi terapi kita itu melalui live dan grup Wawa. Ini terapi ya, ini terapi Al-Quran. Rutin Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Bagi teman-teman, nah, yang reaksi itu biasanya punya masalah batin. Yang reaksi nangis-nangis, ya, terus kemudian ada sendawa, mual, muntah, sakit kepala, biasanya ini punya masalah batin, luka batin, terus suaminya nakal, terus kemudian sering sakit-sakitan, belum hamil, terus rizkinya seret. Ini biasanya reaksinya nangis, mual, muntah, sakit kepala, ya. Maka teman-teman perlu ikut secara rutin ya. Jadwalnya adalah
Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Sabtu itu kalau nggak pagi jam 7 WIB, itu malamnya jam 20 WIB. Ya, nanti teman-teman cek aja. Dan biasanya pemberitahuannya ada di grup. Nah, untuk masuk ke dalam grup, silakan teman-teman. Ini ya, ini diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman menuju ke profil saya, Terapi Langit. Nah, ini Terapi Langit, silakan teman-teman tuh, ada tulisan grup komunitas. Klik saja Terapi Langitnya, teman-teman. Maka teman-teman akan diarahkan ke website. Adanya Kak Nana Nino, adanya Sabtu ya. Kalau suami atau anak nggak mau diruqyah, pakai air. Airnya itu ditaruh di galon, galonnya nanti mudah-mudahan keluarga kita minum, gitu ya. Nah, teman-teman silakan. Nah, di sini nih paling bawah nih, grup terapi gratis ini ya. Diklik saja, langsung masuk ke dalam grup seperti itu. Doa sebelum salam. Maksudnya? Sebelum sholat. Cara masuknya. Tadi maksudnya apa? Oh, doa yang sering diucapkan Rasulullah, Kak Toko Ani Berkah. Allahumma ini a'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Allahumma ini a'udzubika minal ma'sam wal maghrum. Ya. Nanti searching aja, banyak kok di Google ya. Jadi ini doa minta dibebaskan dari utang ya. Untuk melunasi. Cara masuknya saya ulang ya, teman-teman. Cara masuknya silakan, ini tayangannya kan, ini diklik aja. Nah, akan muncul begini. Kemudian intinya menuju profil Terapi Langit, teman-teman. Tuh, ada tulisan terapilangit.com, diklik saja. Nah, teman-teman nanti akan menuju ke sini. Nah, tapi ini grup dihandle oleh admin ya. Ini grup dihandle oleh admin. Kalau misalkan teman-teman mau di grup yang langsung saya handle, di situ ada materi rutin. Ini masuknya ke Telegram ya, teman-teman ya. Masuknya ke Telegram, itu infaknya hanya sekitar 37.000. Jadi ada macam-macam grup, ada grup anak ya, terus kemudian ada grup untuk masalah utang. Kalau teman-teman ingin melunasi utang, kita punya grupnya. Terus kemudian kalau untuk jodoh, kita juga punya grupnya. Terus kalau untuk apa lagi ya, lengkap sebetulnya ya. Dan infaknya itu hanya sekali. Jadi ada, nah grup bisnis ya, teman-teman yang ingin membangun sebuah bisnis. Kita nanti berikan ide-ide bisnis. Ya, berikan ide-ide bisnis, terus ada kelas jodoh juga, ada terapi anak juga. Kita lengkap ya, teman-teman. Ada infaknya sekitar 37.000. Untuk masalah penyakit kronis ada juga. Ya. Kalau untuk daftarnya itu masuk ke grup gratisnya dulu, teman-teman. Ya, saya sarankan teman-teman masuk ke grup gratisnya dulu. Ke sini. Nanti bisa kontak namanya adminnya Kak Diki ya. Ke sini nih. Masuk ke sini. Teman-teman bisa kontak adminnya namanya Kak Diki. Seperti itu. Oke, jadi nanti di grup ya, di grup kita akan banyak pembahasan dan materinya langsung dari saya ya. Materinya langsung dari saya, nanti ada terapi-terapi, ada terapi jodoh, terus kemudian ada terapi untuk masalah medis non medis, terus kemudian ini grup baru teman-teman ya. Teman-teman boleh ikut double ya, ini grup baru. Karena grupnya itu ribuan, grupnya itu ada ribuan. Jadi ini grup yang baru, teman-teman bisa mengakses, ini yang gratis. Kalau nanti ingin pindah ke grup yang langsung saya tangani, itu nanti ada info khusus ya. Nah, ini silakan teman-teman masuk ke sini dulu, ini adminnya Kak Diki, seperti itu.
Masuk ke sini dulu, semuanya masuk ke sini dulu aja. Nanti bisa kontak admin namanya Kak Diki. Gitu ya. Nah, khusus untuk masalah jodoh, siapa di sini teman-teman yang sudah lama mengharapkan hadirnya jodoh tapi belum dapat-dapat? Nanti kita buatkan forumnya. Jadi kita nanti buatkan forum untuk ta'aruf secara live. Live. Itu. Waalaikumsalam, siap Kak Misbah. Nanti live lagi sekitar hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Saya sedang ngatur agenda jadwal biar setiap hari bisa live. Tapi mungkin nanti akunnya kita bagi ya, bukan hanya di akun Terapi Langit. Karena saya juga membangun banyak komunitas. Bukan hanya komunitas Terapi Langit aja, tapi juga nanti komunitas jodoh. Terus kemudian yang ingin segera sembuh dari sakitnya, begitu. Double-double grupnya nggak apa-apa Kak Retno. Seperti itu. Double-double nggak apa grupnya. Kalau yang di admin lain, ada Kak Heni, ada Kak Iba, ada Kak Siti, ya. Terus kemudian ada Kak Hilya. Itu saya nggak masuk ke dalam grup biasanya ya. Saya nggak masuk ke dalam grup. Nah, Kak Latifah masuk aja ke ini dulu, masuk ke grup umum. Jadi ke grup umum itu ini nih. Grup umum itu ini. Aduh, kok lemot? Aduh, kok lemot? Nah, yang umum itu ini, grup umum. Jadi ini semua masalah kita satukan jadi satu grup. Nah, nanti kalau teman-teman ingin intensif ke persoalan masing-masing, kan persoalannya banyak ya. Ada yang masalah jodoh, ada yang masalah program hamil, dan seterusnya, baru nanti kita arahkan ke masing-masing grup yang beda-beda. Begitu. Kalau yang mau konsultasi, nanti silakan bisa japri ya, bisa DM dulu. Begitu teman-teman. Kalau bingung masuk ke dalam grupnya, ya silakan bisa DM dulu. Kita akhiri dulu teman-teman, karena sudah malam. Ya, saya juga masih ada agenda. Ketemu lagi mudah-mudahan hari Sabtu ya. Saya sedang atur agenda, mudah-mudahan bisa setiap hari live. Biar teman-teman enak, bisa milih ikut live yang mana. Begitu, terima kasih ya. Nggak bisa-bisa. Kak Wawan kayaknya udah masuk grup kan? Kalau nggak bisa DM dulu deh, nanti saya bantu. Pokoknya kunjungi terapilangit.com Kak Retno. Kunjungi terapilangit.com. Nah, itu nanti langsung masuk ke grup. Seperti itu. Oh iya, lupa. Saya mau bahas tentang malam 1 Muharram. Ini banyak sekali ritual kesyirikan ya. Banyak sekali ritual kesyirikan, terus kemudian ada apa ya? Pemandian keris, ya kan? Ritual. Tapi ini aduh udah malam, Kak. Nanti saya buat kontennya aja deh. Iya, asa-asa keris. Ya itu biasa ya, kalau di dalam dunia kejawen, dunia perdukunan, itu biasanya memang untuk melakukan ritual. Dan kalau di pantai-pantai, di gunung-gunung itu rame. Para dukun ya, para pelaku kejawen ini biasanya mereka ngumpul di gunung, ngumpul di tempat-tempat yang dianggap angker, itu untuk melakukan ritual kesyirikan, termasuk untuk pengisian jimat-jimat itu ya. Itu di malam 1 Syuro. Seperti itu. Pas bertepatan dengan 1 Muharram. Begitu. Iya, sekarang malam 1 Syuro. Betul sekali. Nah, maka teman-teman, ini perlu ya mengingatkan. Perlu diwaspadai nih, kalau ada keluarga kita yang tiba-tiba mencurigakan nih. Ya, mencurigakan, melakukan ritual apa begitu, atau ngunci kamarnya, nggak boleh ada yang masuk, atau diam-diam keluar, atau apa gitu ya. Perlu dicurigai. Beda tipis ya antara waspada dengan suudzon. Tapi kita khawatir sih, keluarga kita itu ada yang memang melakukan kesyirikan. Karena kalau kesyirikan itu apa istilahnya dilakukan oleh keluarga kita itu bisa kena akibatnya. Begitu teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti saya lupa terus ya mau bikin kontennya, begitu ya. Mudah-mudahan nanti sempet. Oke teman-teman, begitu aja ya.
saya pamit dulu. Kita sampai ketemu hari Sabtu. Terima kasih banyak atas kesetiaan sudah stay di forum ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali Kak Lutfia. Ya. Jangan dikhususkan. Ini masih menjawab pertanyaan nih. Padahal sudah pamit. Jangan dikhususkan minum susu. Tergantung niatnya apa Kak Indonesia Hijab ini. Oke ya. Yang mau tanya-tanya lanjut ke DM. Nanti saya buatkan kontennya.